Anggi menoleh, berbalik, lalu menatap suaminya lekat. Tangannya terulur mengusap wajah Rehan membuat pria itu mau tidak mau membuka matanya. "Ada apa? Kau mengingat sesuatu?" Anggi mengangguk. Rehan tersenyum, berusaha untuk mengumpulkan nyawanya lalu duduk dan membawa Anggi untuk ikut duduk bersandar pada dada bidangnya. "Jadi istri yang cantik ini apa?" Anggi berpikir untuk sejenak. Dia ragu untuk mengatakan keinginannya atau tidak. Ini sudah jam 12 malam. Bolehkah dia meminta sesuatu? Om yakin Om akan mengabulkan permintaan Anggi. Rehan mengangguk, tersenyum lalu mengacup bibir istrinya lembut. "Apapun yang kau inginkan pasti akan aku lakukan." Anggi tersenyum sumringah. Dia segera beranjak dari duduknya, berdiri menarik tangan Rehan untuk ikut berdiri sepertinya. Rehan menatap Anggi dengan wajah yang sulit untuk diartikan. Pria itu menolehkan kepalanya melihat ibu. Ayah juga melihat Bima yang berdiri di depan pantry dengan wajah menahan kantuk. Bahkan Aldi terus menguap seperti seekor kudanil. "Apa ini yang kau inginkan, Anggi?" Wanita yang sedang duduk di meja makan sembari menopang dagu dengan kedua tangannya mengangguk dengan wajah berbinar. "Tadi Om sudah janji kalau Om mau nurutin apapun yang Anggi mau. Tapi kenapa kita harus ikut-ikutan boncel?" protes Aldi tidak terima. "Oh ayolah, siapa yang berani membangunkan semua penghuni rumah hanya untuk menuruti keinginan Anggi yang sangat konyol itu?" Jam 12 malam mereka diminta untuk lomba masak sesuatu yang enak untuk Anggi. Bahkan Mbok Jum saja ikut terseret. Aldi melirik Mbok Jum yang duduk meringkuk di bawah meja kompor. Dia pasti sangat mengantuk sampai tidak bisa membuka mata. "Jadi kau ingin masak apa?" tanya Bima. Dia tidak punya pilihan lain selain menurut. Jika tidak, Anggi pasti akan merajuk dan dia tidak akan mau membantunya lagi. "Ayah ngantuk, Bu," ucap Jaya menyandarkan kepalanya di bahu Anjani. Dengan tidak beradabnya Anjani mendorong kening Jaya sampai pria itu hampir tua itu terjungkal dan tidur terlentang di atas lantai. "Kamu mau ibu masakin apa, Anggi?" Anggi tersenyum berpikir untuk sejenak. Anggi mau makan yang gampang aja. Anggi ingin makan pesta, tapi mie-nya harus bikin sendiri. "What?" Rehan, Anjani, Aldi, dan Bima memekik. Jaya dan Mbok Jum refleks berdiri sembari membuka mata mereka. "Iya, Anggi ingin makan pasta, mie-nya harus dibikin sendiri. Gak mau yang instan." Anggi menyantap pasta yang berjejer di piring di atas meja. Wajahnya semakin berbinar mencicipi satu persatu masakan hasil orang-orang rumah. Rehan tersenyum membantu Anggi mengikat rambutnya dengan telaten. Wanita hamil itu terlihat sangat bahagia. Dia tersenyum dengan kakinya sengaja goyang-goyangkan. Saking senangnya dia malam ini. "Pelan-pelan Anggi, tidak akan ada yang berebut makanan ini denganmu. Lihat mereka semua tepar seperti itu." Tunjuk Rehan ke arah sofa di rumah TV yang berhadapan langsung dengan meja makan. Anggi terkekeh. Sebenarnya dia merasa sangat bersalah, namun melihat semua orang tidur berserakan dengan wajah penuh tepung, hatinya begitu lega. Dia sangat bahagia, sepertinya seseorang yang baru saja menenangkan lontre. Terbayang bukan happy-nya seperti apa. "Maafkan Anggi, Om." Anggi menatap suaminya dengan bibir belepotan. "Sus pesta, tidak apa-apa. Mereka juga bahagia bisa melakukan ini untukmu," ucap Rehan mengusap bibir istrinya. "Kau adalah orang pertama yang bisa membuat kami melakukan hal-hal yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Jadi aku rasa ini akan menjadi kenangan yang sangat berharga." Anggi mengangguk. Wanita itu berdiri lalu mengecup bibir Rehan sekilas. "Terima kasih suamiku." Rehan tersipu. Anggi memang jarang memanggilnya suami hanya jika wanita itu sedang bahagia atau memang dia sedang menginginkan sesuatu. Barulah dia akan memanggil Anggi dengan panggilan sayang yang belum pernah dia ucapkan sebelumnya. 2 minggu kemudian, Brak. Rehan melempar dokumen yang Aldi serahkan padanya. Rahang pria itu mengetat. Aldi yang hendak mengambil dokumen itu kembali malah dibuat menciut lantaran Rehan menatapnya dengan tatapan membunuh. "Kau pikir perusahaan ini tempat untuk main-main, ha?
Kenapa kau sangat bodoh? Bagaimana mungkin kau kelebihan nol seperti ini? Kita rugi miliaran, Aldi. Miliaran. Kau pikir mencari uang itu mudah? Aku sudah pernah bilang, kerja itu yang fokus, teliti, amati baik-baik, jangan asal ACC saja. Kalau udah kayak gini siapa yang mau tanggung jawab? Rehan kembali duduk saat dia merasakan jika amarahnya semakin meluap. Laki-laki itu menyenderkan punggungnya pada sandaran kursi, memejamkan mata sembari memijit kepalanya yang berdenyut. Tangan kekernya menarik paksa simpul dasi yang dia kenakan. Dia sudah cukup kesulitan dengan perubahan kebiasaan mood juga perubahan selera makan. Sekarang Aldi malah memberikannya masalah seperti ini. Kepalanya rasa ingin pecah. Kak, maafkan Aldi. Aldi nggak sengaja, Kak. Rehan membekap mulutnya serta langsung berlari ke kamar mandi. Lagi dia harus membuntahkan isi perutnya. Rehan lelah dengan semua masalah yang timbul bersamaan, dengan tambah lagi dia lemas karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Meminum obat anti mual pun percuma karena itu hanya bisa meredakan dan tidak bisa menghilangkan gejala secara keseluruhan. Rehan menoleh saat mendengar suara istrinya. Kebetulan Rehan memang sedang membutuhkan obat mujarab untuk mual muntah yang dia derita. Anggi tersenyum, memeluk suaminya erat sambil menepuk-nepuk punggungnya penuh kasih. Mual lagi ya? Rehan mengangguk dalam dekapan hangat itu. Anggi semakin menyunggingkan senyum. Dia memang merasa khawatir dan merasa kasihan kepada Rehan. Tapi kapan lagi dia bisa melihat banteng pemarah juga pencemburu miliknya menjadi manja seperti ini. Kita pulang aja ya, ini udah malam, semua karyawan sudah pulang. Sudah, jangan menyela. Anggi sedang menyuruh mereka semua pulang. Masalah Aldi nanti kita bicarakan di rumah. Rehan menurut. Dia sudah tidak sanggup lagi untuk berdebat. Malam ini dia ingin cepat-cepat sampai di rumah, masuk ke kamar dan berbaring sambil memeluk Anggi. Bayangan yang sangat menyenangkan. Aldi, kamu pulang bawa mobil aku aja. Aku sama Om Rehan pulang diantar Om Dito. Aldi mengangguk. Dia menerima kunci mobil dari Anggi, namun saat tatapan bertemu dengan tatapan Rehan, Aldi langsung menunduk dan meleset pergi secepat cahaya. Kali ini dia harus menjauh dari Rehan. Kakaknya itu bisa saja melahap Aldi hidup-hidup jika dia tidak bisa menahan emosinya. Selama perjalanan tidak ada yang berbicara. Anggi sibuk dengan pikirannya sendiri, sedangkan Rehan dia sedang asik tidur di pangkuan Anggi sembari memeluk pinggang wanita itu erat. Dito menggelengkan kepalanya melihat Rehan yang begitu menempel pada Anggi. Dulu pria itu sangat acuh dan galak kepada istrinya, namun sekarang keadaan malah berbalik. Anggi terlihat biasa saja, malah Rehan yang bucin dan ingin terus menempel seperti perangko. Om Rehan lucu kan, Om Dito, padahal dulu dia benci sama Anggi. Tapi sekarang malah Om Rehan yang tidak bisa jauh dariku. Dito tersenyum sembari mengangguk setuju. Tiba-tiba Dito menghentikan mobilnya di dekat tikungan. Ada apa Om Dito? Tanya Anggi bingung. Itu non, sepertinya itu Sisil, ucap Dito menunjuk ke arah perempuan yang sedang dijambak oleh laki-laki. Loh, kok dia ada di sini? Bukannya dia udah pindah? Tanya Anggi lagi. Anggi memangkuk kepala suaminya, niat hati ingin memindahkan kepala Rehan ke atas jok mobil karena dia ingin membantu Sisil. Namun ternyata Rehan malah bangun. Ada apa? Tanya Rehan dengan suara khas bangun tidur. Tante Sisil, dia sepertinya mendapatkan kekerasan dari pacarnya. Anggi ingin menolong Tante Sisil sebentar. Rehan membulatkan matanya. Dia menarik tangan Anggi yang hendak membuka pintu mobil. Jangan pergi kemanapun, biarkan saja mereka. Kenapa kita harus ikut campur, Anggi? Tapi Om, Tante, aku bilang diam ya diam. Pria itu berbahaya, Anggi. Biar aku dan Dito yang turun, kau tunggu saja di sini. Anggi diam. Wanita itu tertegun. Baru kali ini dia mendengar Rehan menaikkan nada suaranya. Rehan tidak pernah melakukan itu sejak mereka menyadari perasaan mereka masing-masing. Namun kenapa sekarang dia kembali menyakiti hatinya? Blam, Anggi mengusap buliran bening dari sudut matanya. Wanita cantik itu menatap Rehan dan Dito yang mulai menjauh. Dia bisa melihat semuanya, melihat Rehan yang berkelahi dengan pria yang tadi menjambak rambut Sisil. Sudut bibir tertarik ke atas, tak kalah netralnya melihat Sisil yang memeluk Rehan setelah pacar entah suaminya Sisil meninggalkan tempat itu karena kalah berkelahi dengan Rehan. Dasar bajingan, Anggi beranjak dari duduknya. Dia tidak keluar dari mobil, melainkan merangkak pindah ke kursi kemudi, menarik tuas rem tangan dan menginjak pedal gas mobil dalam. Suara decitan ban mobil dengan aspal membuat Rehan dan Dito refleks menoleh. Mereka melihat mobil yang tadi mereka pakai sudah melesat pergi meninggalkan mereka. Bak,
Rehan mendorong tubuh Sisil hingga wanita itu jatuh di atas trotoar.